Oke, selanjutnya kita kerjakan soal terakhir nomor 30 ya. Di sini dibilang JWST mendeteksi atmosfer eksoplanet dengan efek rumah kaca. Nah, ini ya. Jadi dia mendeteksi atmosfer sebuah eksoplanet dengan efek rumah kaca. Jadi ada efek rumah kacanya. Jika radiasi bintang induk yang diterima oleh eksoplanet adalah 590 watt per meter persegi dan rata albedo yang tercantum pada gambar berikut, ini ada angkanya 0,254, maka tentukanlah temperatur permukaan planet dalam satuan Kelvin. Temperatur permukaan planet ya. Tapi di sini dibilang ada efek rumah kaca ya. Asumsikan atmosfer bersifat transparan untuk panjang gelombang pendek dan terdapat kesetimbangan antara radiasi bintang induk yang masuk ke eksoplanet dengan emisi eksoplanet pada atmosfer bagian atas. Nah, ini kita diminta ya pakai model yang sederhana untuk efek rumah kaca gitu ya. Nah, tapi model yang sederhana pun itu ada banyak sebenarnya. Jadi ini soalnya agak membingungkan. Um, jadi kalau yang sederhana, yang paling sederhana banget tidak ada rumah kacanya ya. Jadi nanti sigma T pangkat 4 ya, itu akan sama dengan, jadi yang masuk, dia kan diserap, kemudian dipancarkan lagi ya. Dan itu harus imbang ya, di sini dibilang kesetimbangan antara yang masuk dan yang diserap dan yang dipancarkan. Yang masuk dan yang keluar. Bayangkan kalau teman-teman planetnya yang diserap lebih banyak daripada yang dipancarkan, maka temperaturnya akan makin panas gitu ya. Atau yang dipancarkan lebih tinggi, maka temperaturnya lebih dingin, menjadi lebih dingin gitu ya. Nah, biasanya kita asumsikan yang masuk sama dengan yang keluar, atau temperatur planet itu kita kita anggap sudah setimbang gitu ya, sudah stabil gitu. Sama seperti di bumi juga begitu. Jadi yang masuk dari matahari, energi yang masuk dari matahari itu dari bumi diolah dulu, kemudian dipancarkan lagi ya. Jadi kehangatannya itu kan berarti bumi memancarkan radiasi ya, radiasinya di inframerah gitu. Nah, ini di sini sebetulnya ada kata-kata yang unik ya, panjang gelombang pendek dan panjang gelombang, berarti di satunya lagi adalah panjang. Nah, ini tidak biasa dipakai di astronomi istilah itu. Ini dia biasa dipakai orang meteorologi ya, orang atmosfer. Saya curiga yang membuat ini bukan orang astronomi ya. Setahu saya ya, biasanya panjang gelombang pendek, panjang itu dipakai orang atmosfer. Nah, panjang gelombang pendek itu apa? Itu maksudnya cahaya tampak gitu ya, jadi visual. Jadi punya panjang gelombang lebih pendek kan. Itu dianggap bisa nembus ke atmosfer. Kemudian panjang gelombang panjang itu adalah infrared. Jadi buminya menghangat atau planetnya menghangat, dia akan memancarkan seperti bisa dianggap benda hitam gitu ya, memancarkan di inframerah puncaknya gitu. Nah, nanti si rumah kacanya, gas rumah kaca ya, contohnya H2O gitu ya, uap air ya, itu akan menahan infrarednya. Jadi planetnya akan lebih hangat gitu ya, seperti orang pakai selimut. Jadi kalau kamu pakai selimut kan kamu merasa hangat gitu ya, karena infrared dari badanmu ditahan sama selimutnya, sehingga eh, apa namanya ya, jadi lebih hangat rasanya di dalam selimut. Aslinya sebetulnya nanti akan terjadi kesetimbangan, tetap energi yang dari badan kamu keluar juga, jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau enggak, kamu nanti akan tambah panas, seterusnya jadi mendidih kan, nggak mungkin, pasti akan setimbang nanti. Kehangatannya akan mentok gitu ya, sampai di level tertentu akan sudah. Jadi yang nanti dipancarkan oleh selimut di luar selimutnya sama dengan yang dia terima gitu. Tapi di dalam tetap hangat, tapi mentok kan nggak mungkin naik terus gitu. Sudah terjadi kesetimbangan gitu ya, kesetimbangan energi atau kesetimbangan thermal. Nah, kalau yang model sederhana banget tanpa efek rumah kaca itu kan yang diserap ya berarti 1 - A. Nah, yang diterima misalnya S gitu ya, S0 gitu ya, itu dibagi 4 ya. Nah, soal ini tuh ambigu. Jika radiasi bintang induk yang diterima oleh eksoplanet, nah umumnya kalau kayak gini, ini ya si S0 itu. Jadi harusnya nanti perlu dibagi 4 gitu ya. Jadi kalau di bumi itu yang 1361 itu watt per meter persegi. Ini kan yang dari matahari kita terima di bumi gitu ya, per meter persegi dapat segitu. Tapi yang total yang diterima bumi cuma satu luas lingkaran ya, pi r kuadrat. Karena radius bumi. Tapi kan ini dianggap kemudian disebar merata ke seluruh permukaan bumi yang luas areanya adalah 4 pi r kuadrat.
Jadi luas bola bumi ini adalah 4 pi r kuadrat. Sehingga rata-rata per meter persegi di bumi nanti dapatnya adalah si 1361 ini dibagi 4 gitu. Karena ada faktor pi r kuadrat jadi 4 pi r kuadrat gitu kan. Yang kita terima cuma pi r kuadrat tapi disebar ke permukaan bola yang luasnya 4 pi r kuadrat. Makanya ada faktor 4 di sini gitu ya. Nah, nanti kita bisa menghitung suhu planet. Paling sederhana ya pakai model ini. Ini tanpa efek rumah kaca ya. Jadi rumusnya 1 minus A kali S0 ya, flux per meter persegi yang diterima planetnya per 4. Jadi ada sigmanya di situ. Nah, ini akar pangkat 4. Nah, ini adalah temperatur yang kita gunakan untuk mengira-ngira temperatur planet berapa. Cukup butuh albedo dan yang diterima planet per meter persegi berapa. Nah, tapi karena di sini ada efek rumah kaca, jadi kita perlu model sedikit ya, perubahan modelnya. Jadi kita anggap, nah ini ada beberapa model yang sederhana adalah dianggap satu lapisan gitu ya. Jadi dianggap atmosfernya itu ada satu lapis gas rumah kacanya gitu ya. Mungkin kayak gini aja. Ini permukaan buminya, ya. Kemudian ini gas rumah kacanya ya. Ini atmosfernya. Yang di situ ada gas rumah kaca. Nah, ada model lain yang ya kenapa enggak lapisannya banyak gitu ya, misalnya 3 lapis gitu kan. 1, 2, 3 misalnya gini. Bisa-bisa aja kan. Jadi kita anggap ada beberapa lapis apa namanya? Kayak selimutnya itu dibikin beberapa lapis yang lebih tipis misalnya gitu. Karena kan ya temperaturnya ke atas berubah gitu ya. Atmosfer kan punya profil temperatur sendiri. Kita bisa anggap pakai 3 lapis seperti ini. Atau bisa kita asumsikan ya, gas rumah kaca itu membuat bumi punya emisivitas yang tidak sempurna, tidak benda hitam sempurna. Jadi ada epsilon gitu ya, sigma T pangkat 4. Nah, ini dianggap tidak satu. Ya. Jadi ini di sini nanti ada epsilonnya. Nah, itu juga bisa. Jadi epsilon tadi misalnya 0,8 atau 0,7 gitu ya. Nanti akan membuat temperatur planetnya kan jadi lebih panas harusnya gitu ya. Sehingga ya itu tadi efek rumah kacanya itu dimodelkan dengan si nilai emisivitas ini gitu. Oke. Nah, kita pakai yang mana? Nggak tahu gitu ya. Tapi karena di sini tidak ada E-nya berapa, lapisannya berapa, ya mungkin kita diminta ya, kalau saya lihat kuncinya, itu kita diminta mengasumsikan satu lapis gitu ya. Gitu. Satu lapis gas rumah kaca. Ya itu agak maksa sih, ya karena kan kenapa harus satu ya, seperti itu. Nah, modelnya gimana? Jadi ini kan cahaya datang ya dari planet, masuk, kemudian kalau dia datangnya kan kebanyakan masih cahaya tampak ya, visual, sehingga nembus-nembus saja gitu ya. Jadi tembus tentu ada yang dipantulkan gitu ya dalam bentuk cahaya tampak yaitu si A kali S0 gitu ya misalnya. Atau saya tulis F aja lah ya. Ini S0 per 4. Albedo kali F itu kan ya artinya cahaya visual yang dipantulkan langsung. Ya, dia nembus atmosfer tadi, nembus gas rumah kacanya. Karena visual tidak infrared gitu ya. Makanya kita bisa melihat planetnya ya. Planet di cahaya tampak gitu ya. Bumi dari ruang angkasa kita lihat bumi itu dalam cahaya tampak kan kelihatan buminya gitu ya. Itu kan karena yang dipantulkan cahaya tampak yang dipantulkan. Ya, dia bisa nembus sampai permukaan lalu mantul gitu ya. Ya dari langitnya juga, dari atmosfernya juga ya. Jadi kalau misal yang masuk F, itu kan ada yang mantul langsung itu A kali F. Nah, kemudian ini ada yang diserap ya. Diserapnya berapa? 1 minus A kali yang datang tadi, gitu ya. Ya kan? 1 minus A ini kan berarti yang diserap ya, karena albedo itu kan yang dipantulkan per total yang diterima. Nah, yang diserap kemudian membuat buminya atau planetnya jadi hangat ya, jadi panas. Panas tadi akan dipancarkan, dia seperti benda hitam yang memancarkan energi. Tidak memantulkan ya, memancarkan. Benda hitam yang memancarkan energi di rentang infrared atau disebut panjang gelombang panjang gitu ya. Ya. Jadi ini akan diserap lalu dipancarkan kembali ya. Nah, kalau misalnya nggak ada atmosfer ya sudah, yang dipancarkan lagi ya sama dengan yang diserap tadi ya. Terjadi kesetimbangan termal. Nah, itu yang
menjadikan rumus yang di atas ini tadi gitu ya, nggak ada atmosfernya, nggak ada efek rumah kacanya. Nah, problemnya sekarang ini ada efek rumah kaca. Anggap ya seperti di sini seperti ada lapisan awan gitu lah ya, atau uap air atau gas rumah kaca lain, kemudian dia mantulin ya, karena kan nggak bisa lolos langsung ya, ditahan dulu sama dia, gitu kan, untuk menghangatkan si atmosfernya tadi. Sehingga atmosfernya juga lama-lama akan panas, ya kan? Lama-lama panas sampai suatu hari ya sudah setimbang termal. Jadi yang keluar ya keluar planet sama masuk ke dalam planet ini sama gitu ya. Jadi kalau kita andaikan ini TA gitu ya, T atmosfernya pangkat 4 ya, yang keluar ini infrared yang keluar dari atmosfernya ini sama dengan yang masuk. Sigma TA pangkat 4. Nah, artinya yang dipantulkan ini ya, yang diserap dan dipancarkan kembali itu oleh atmosfer itu kan datang dari permukaan planetnya. Nah, berarti yang datang dari permukaan planetnya ini kan berarti 2 kali dari ini ya. Jadi 2 sigma T atmosfer pangkat 4 gitu. Itu adalah yang dipancarkan oleh planetnya. Planetnya berarti punya suhu berapa gitu kan? Berarti ini nanti sama dengan ya, atau sigma T surface misalnya pangkat 4 itu akan sama dengan itu tadi 2 sigma T atmosfer pangkat 4 ya. Kebetulan karena satu lapis doang makanya jadi 2 gini. Nah, kalau 3 lapis nanti kalian bisa turunkan ya. Jadinya bukan 2 lagi gitu. Jadi nanti ada N+1 ya. Kalau 3 lapis berarti 4 sigma T pangkat 4 itu ya. A yang paling luar gitu ya. Nah, ingat yang datang harus sama dengan yang keluar kan setimbang termal gitu ya. Maka kalau yang keluar itu sigma TA pangkat 4 ya, berarti ini harus sama dengan yang datang ini gitu. Oke. Jadi sigma TA pangkat 4 kan kita orang lihat dari luar kan ya yang dilihat atmosfernya ini dalam rentang infrared ya. Yang dilihat si atmosfer yang tebal ini gitu ya, gas rumah kaca ini. Dan ini harus sama dengan yang tadi hilang gitu ya, yang diserap sama planetnya. Jadi sigma TS surface pangkat 4 itu terpaksa sama dengan 2 terpaksa 2 kali 1 minus A si S0 per 4 ya. Gitu. Udah, jadi kita pakai ini sekarang jadinya. Jadi tidak eh, jadi ada faktor 2-nya itu gitu ya. Si gas rumah kacanya, satu lapis gas rumah kacanya membuat ada faktor 2 di situ. Tidak tadi yang tadi kan cuma satu gini ya, nggak ada 2-nya. Ini sekarang ada angka 2-nya di situ. Gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa menghitung ya, nanti TS-nya ini berapa. Tentu akan lebih panas daripada TE tadi yang dianggap nggak ada atmosfer. Gitu. Tapi ingat ya, kalau misalnya saya buat 3 lapis, nanti temperatur permukaannya harus lebih panas gitu ya. Jadi nanti faktornya jadi 4 misalnya gitu. Karena nanti ketemunya N+1. Jadi yang masuk F ini harus mantul berapa, keluar lagi ke sana, mantul lagi ke sana, keluar lagi ke sana, mantul lagi ke sana, keluar lagi ke sana. Gitu ya. Jadi ini imbang sama ini harusnya 2 kali, ini jadi 3 kali gitu ya. Jadi di sini nanti jadi 4 faktornya gitu ya. Karena 3 lapis atmosfer, ini N-nya angka di sini jadi N+1 jadi 4 nanti. Begitu gitu ya. Ya sudah kita hitung. Nah, problemnya ini 590 ini kalau lihat kalimatnya itu harus dibagi 4. Tapi dikunci saya cek ya, saya sudah cek di kuncinya itu tidak dibagi 4 gitu. Jadi itu juga jadi problem ya. Harusnya sih dibagi 4 kalau lihat kalimat itu. Kecuali dia bilang ya 590 itu rata-rata per meter perseginya gitu untuk seluruh eksoplanet. Tapi kan di sini dibilang jika radiasi bintang induk yang diterima oleh eksoplanet cuma diterima doang ya, per meter perseginya sekian. Itu tidak bilang sudah dibagi tadi permukaan bola yang 4 pi r kuadrat tadi. Gitu. Ini kalau orang astronomi akan menganggap ini ya setara dengan yang 1361 ya, yang pokoknya yang nyampe bumi gitu. Yang nangkep permukaan, yang menangkapnya nanti luasnya adalah luas lingkaran pi r kuadrat gitu ya. Bukan 2 pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Nanti melengkung nanti. Gitu. Jadi kalau kita hitung pakai dibagi 4 ini ya, maka ketemu
ya. TS-nya, T surface-nya adalah, oke, kalau kita pakai S0-nya dibagi 4 dulu, maka ketemunya harusnya 249,6 ya, 6 Kelvin. Jadi permukaan planetnya punya suhu sekian ya. Ini lebih tinggi daripada kalau nggak ada efek rumah kaca ya. Duanya ini hilang jadinya. Kalau teman-teman masukkan tanpa dibagi 4 ya, ya maka akan sama dengan yang dikunci ya. Kalau kita hitung ketemunya 353 ya. Sama dengan yang dikunci ya. Tapi kalau lihat kalimatnya sih harusnya yang benar ini ya. Jadi harus dibagi 4 dulu. Oke, itu ya. Sudah semua kita bahas soal OSP-nya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal yang lain. Dadah.